Hello football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lask versus Liverpool, comeback The Reds menang 3-1. Pertandingan antara Lask versus Liverpool digelar di Raiffeisen Arena Jumat 22 September 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. The Reds dikejutkan dengan gol pembuka yang dicetak Floria Flecker di babak pertama. Liverpool bangkit setelah turun minum. 3 gol balasan tercipta masing-masing dari Darwin Núñez melalui tendangan penalti di menit ke-56. Luis Diaz di menit ke-64. Dan Mohamed Salah di menit ke-88. Liverpool menang 1-3 atas Lask. Kemenangan ini melambungkan pasukan Jurgen Klopp ke puncak klasemen grup E Liga Eropa, sedangkan Lask di urutan terbawah tanpa poin. Sheriff versus AS Roma, Serigala Ibu Kota menang 2-1. Sheriff versus AS Roma pada laga grup G Liga Eropa berlangsung di Bolshaya Sportivnaya Arena Jumat 22 September. Roma memecah kebuntuan di menit akhir babak pertama. Gabi Kiki bikin gol bunuh diri pada menit ke-45+3 yang bikin pasukan Jose Mourinho memimpin 1-0. Skor ini bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, Sheriff sempat menyamakan kedudukan dari Christian Tovar pada menit ke-57. Romelu Lukaku kemudian memastikan kemenangan Roma berkat golnya di menit ke-65. Kemenangan 2-1 Roma mengakhiri 90 menit. Hasil ini membawa Roma ke peringkat pertama grup G dengan 3 angka, sementara Sheriff di urutan ketiga dengan tanpa poin. Hasil Liga Arab Saudi, Kante bawa Al-Ittihad kalahkan Al-Fatih. Al-Ittihad menjamu Al-Fatih di Prince Abdullah Al Faisal Stadium pada laga lanjutan Liga Arab Saudi, Jumat 22 September. Al-Fatih mampu membuka keunggulan di menit ke-30 lewat tendangan bebas Marwani Sadane. Al-Ittihad dengan cepat merespon gol ini, mereka bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-38 lewat gol Romarinho. Sesaat sebelum jeda, Al-Ittihad bisa berbalik memimpin. N'Golo Kante mencatatkan namanya di papan skor. Selepas jeda, tak ada gol yang dibuat oleh kedua tim. Al-Ittihad mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membawa Al-Ittihad kukuh di puncak klasemen dengan 18 poin, sementara Al-Fatih di urutan ke-7 dengan 11 poin. Damak versus Al-Hilal, Neymar dan kawan-kawan ditahan imbang 1-1. Bermain di Prince Sultan bin Abdullah Aziz Stadium Kamis 21 September 2023, Al-Hilal sudah unggul sejak menit ke-9 lewat Malcolm dengan tembakan kerasnya. Damak berupaya membalas namun skor 1-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, alih-alih mencetak gol kedua, Al-Hilal justru kebobolan di menit ke-68 lewat tendangan bebas Nikolai Stansiu. Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga usai. Tambahan 1 poin membuat Al-Hilal tak beranjak dari posisi puncak klasemen dengan 17 poin dari 7 laga, sementara Damak berada di urutan ke-15 dengan 4 poin dari 7 laga. Vinicius Junior sudah pulih, bisa comeback akhir pekan ini. Vinicius mulai pulih dari cedera yang membekapnya. Bintang Real Madrid itu kabarnya bisa kembali bermain akhir pekan ini. Awalnya cedera Vinicius disebut sebagai masalah minor. Namun dalam perkembangannya diketahui hamstring bomber Brazil itu robek. Pemulihan cederanya berlangsung lebih cepat dari perkiraan dan sudah berlatih ringan bersama Real Madrid pekan ini. Hal itu disampaikan oleh pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Don Carlo bahkan memperkirakan Vinicius paling cepat comeback saat timnya bentrok dengan Atletico Madrid Minggu 24 September 2023.
Ancelotti tak mau Madrid pikirkan status favorit di Liga Champions. Real Madrid adalah rajanya Liga Champions. El Real sepanjang musim ini juga masih memegang catatan sempurna. Hal ini yang membuat Madrid tentu layak difavoritkan menjadi juara. Namun Ancelotti menolak untuk menerima cap tersebut. Pelatih asal Italia tersebut lebih memilih untuk memikirkan hal lain. Mengklaim sebagai favorit tidak membantu kami harus berjuang dan bertarung di setiap pertandingan. Lebih baik memikirkan hal lain, kata Ancelotti yang dikutip dari situs resmi Real Madrid. Lindelof bela Onana, blunder bagian dari sepak bola. Kiper Andre Onana bikin blunder dalam kekalahan Manchester United dari Bayern Munich. Gawang Red Devils jebol setelah bola tembakan Leroy Sané yang tidak terlalu keras terlepas dari tangkapan Onana. Back MU Victor Lindelof berharap kebangkitan datang dari kejadian itu. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola, itu memang terjadi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa bangkit kembali, kata Lindelof yang dikutip dari situs resmi Manchester United. Bisa juara Liga Eropa kali ini, klub? Jurgen Klopp pernah gagal menjuarai Liga Eropa bersama Liverpool. Ketika kesempatan itu datang lagi, Klopp ingin menuntaskan rasa penasarannya. Melihat lawan-lawan di fase grup, jelas Liverpool diunggulkan untuk melaju mudah ke fase gugur. Itu waktu dan skuad yang berbeda. Kini kami lebih siap, kami lebih menikmatinya saat ini. Karena saat itu kami tidak tahu apa-apa sama sekali. Kami harus termotivasi dan kami senang sekali bisa bermain di Liga Eropa, ujar Klopp di The National News. Joao Felix memang tidak cocok dengan Atletico Madrid. Joao Felix mengungkapkan alasannya tidak betah di Atletico Madrid. Bintang Portugal itu mengaku tidak cocok dengan gaya permainan Los Colchoneros. Felix belak-belakan mengaku sulit beradaptasi dengan gaya permainan Atletico. Hal itu yang membuatnya gagal berkembang di Wanda Metropolitano dan memilih dipinjamkan ke klub-klub lain. Momen-momen bersama Barcelona amat dinikmati Felix. Dia merasa gaya mainnya amat cocok di bawah asuhan Xavi Hernandez ketimbang saat masih berseragam Atletico Madrid. Romelu Lukaku monster gol di Liga Eropa. Ibarat monster gol, Romelu Lukaku langsung haus darah sejak dipegang Jose Mourinho di AS Roma, yang menentukan kemenangan tim dengan ukiran rekor di Liga Eropa. Lukaku tak bisa berhenti cetak gol di pentas antar klub kelas dunia Eropa. Data Opta mencatat bomber berusia 30 tahun itu tak pernah berhenti menjebol gawang musuh dalam 12 penampilan terakhir di Liga Eropa. Streak panjang itu mempertajam rekor pribadinya sekaligus bagi individu dalam kompetisi ini. Total dalam 12 penampilan tersebut, Lukaku menyerangkan 16 gol. Komentar pedas Jose Mourinho terhadap performa AS Roma di Liga Eropa. Jose Mourinho memberikan kritikan kepada performa anak asuhnya AS Roma selepas hanya meraih kemenangan tipis 1-2 atas Sheriff Tiraspol di Liga Eropa 2023-2024 Jumat 22 September. Giallorossi dianggap bermain buruk meskipun meraih kemenangan atas lawannya. Hal tersebut dikatakan oleh Jose Mourinho selepas hanya duduk di bangku penonton Stadion Bolshaya Sportivnaya, Moldova 22 September. Saya tidak menyukai babak pertama, baik secara individu maupun tim, ujar Mourinho kepada Sky Sport Italia. Kami tidak punya kendali, tidak bekerja dengan baik, dan unggul 1-0. Hampir merupakan sebuah keajaiban. Saya lebih menyukai reaksi di babak kedua. Gol dan peluang yang kami ciptakan cukup baik. Lanjutnya. Cukup 15 menit saja, Mohamed Salah bikin Jurgen Klopp terpana. Liverpool membuka perjalanan mereka di Liga Eropa dengan meraih kemenangan penting atas Lens Kamis 21 September. Liverpool memiliki beberapa pemain yang berperan penting dalam kemenangan mereka kali ini, tak terkecuali Mohamed Salah. Padahal Mo Salah tak dipasang sebagai starter oleh pelatih Jurgen Klopp. Salah yang masuk menggantikan Ryan Gravenberch pada menit ke-75 tampil sangat baik. Cukup 15 menit saja bagi Mohamed Salah menampilkan magisnya di sayap kanan. Virgil van Dijk tak mau skuadnya besar kepala meski kini Liverpool difavoritkan juara Liga Eropa.
Bek dan kapten Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan rekan satu timnya untuk tetap tenang dan tak besar kepala meski Liverpool kini dijagokan juara Liga Eropa. Kami hanya harus bermain sebaik mungkin dengan rendah hati dan kepala dingin. Kami hanya perlu tenang dan apapun yang orang lain katakan atau tulis tidak berpengaruh pada kami sehingga kami tak perlu terlalu khawatir atau memikirkannya. Ujar Van Dijk dilansir dari laman resmi klub. Ex-Manchester City menilai Marcus Rashford sebagai alasan kekalahan Manchester United kontra Bayern. Ex-Manchester City Stuart Pearce menuduh Marcus Rashford sebagai salah satu alasan kekalahan Manchester United kontra Bayern Munich. Meski Marcus Rashford menjadi salah satu pemain yang memberikan assist kepada Rasmus Højlund di laga tersebut, Pearce beranggapan apabila performa buruk Rashford menjadi salah satu alasan dari kegagalan Manchester United di laga itu. Pearce bahkan beranggapan apabila sang winger bermain setengah-setengah, di mana ia bermain sangat lambat dan tidak aktifnya sang pemain. Tak kunjung gacor, Chelsea siapkan rencana khusus untuk Mudryk. Raksasa Liga Inggris Chelsea menyiapkan rencana khusus untuk Mykhailo Mudryk, yakni meminjamkannya ke klub lain pada bursa transfer Januari 2024. Keputusan ini diambil oleh Chelsea seiring penampilan Mykhailo Mudryk yang tak kunjung nyetel sejak bergabung pada awal tahun 2023. Peminjaman ini dimaksud Chelsea untuk menambah menit bermain Mudryk yang minim, sekaligus sebagai proses adaptasi dengan sepak bola Inggris. Kabarnya, peminjaman ini pun disetujui oleh Mauricio Pochettino. Pasalnya, ia merasa stok winger di klub asal London Barat itu melimpah dalam taktiknya. Tottenham Hotspur akan aktifkan klausul perpanjangan kontrak Son Heung-min. Kabar gembira datang dari Tottenham Hotspur yang kabarnya akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak satu musim Son Heung-min sampai 2026 datang. Kabar ini sendiri dilansir dari The Telegraph yang mengabarkan Spurs memutuskan untuk mengaktifkan klausul tersebut karena mereka takut kehilangan kapten mereka tersebut seperti mereka kehilangan Harry Kane musim panas kemarin. Bos Tottenham sebut Harry Kane punya klausul buyback di kontraknya. Bos Tottenham Daniel Levy mengkonfirmasi bahwa Harry Kane memiliki klausul pembelian kembali di kontraknya bersama Bayern Munich. Levy ditanya di forum supporter Spurs pada Selasa malam 19 September, apakah ada klausul buyback dalam kesepakatan? Tentu saja jawabnya seperti dilansir dari The Guardian, namun Levy tidak memberikan rincian apapun soal itu. Jor-joran belanja pemain di musim panas, AC Milan ternyata punya satu dosa besar. AC Milan ternyata mempunyai satu dosa besar kendati telah jor-joran belanja pemain baru di bursa transfer musim panas 2023. Para pemain baru yang direkrut oleh AC Milan nyaris memenuhi semua lini skuad arahan Stefano Pioli. Namun, I Rossoneri telah membuat kelemahan mereka sendiri untuk tidak berinvestasi pada striker murni baru. Hal itu bertujuan untuk menjadi pelapis striker mereka, Olivier Giroud, yang mulai mengalami penurunan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!